Halo teman-teman, dimanapun kalian semua berada di seluruh Indonesia. Welcome back to my YouTube channel. Ini adalah keadaan keseharian jalan raya di sekitar daerah Plano, Dallas, Texas. Seperti inilah keadaannya setiap hari. Sangat padat, tapi hampir tidak terlihat ada motor atau kendaraan roda dua. Tentunya pemandangan ini sangat-sangat berbeda dengan pemandangan di Indonesia, di sekitar jalan raya di tanah air Indonesia yang penuh dengan motor atau kendaraan roda dua yang ramai. Kalau di Amerika jarang terlihat kendaraan beroda dua. Bahkan kalau ada motor juga biasanya kadang-kadang motor itu beroda 3 atau beroda 4. Tapi ada juga roda 2, hanya saja sangat-sangat jarang terlihat teman-teman. Seperti Harley Davidson, motor-motor yang besar lah, tapi mereka jarang terlihat. Di vlog saya kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang mengapa jarang terlihat kendaraan beroda 2 di Amerika Serikat di jalan rayanya, seperti yang teman-teman lihat saat ini. Kelihatannya semuanya mobil beroda 4. Nah, saya akan coba memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber. Terima kasih sudah bertanya, sudah mengikuti vlog-vlog saya dan sudah mendukung channel ini. Inilah vlog saya yang saya janjikan. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang mengapa jarang terlihat kendaraan roda 2 di jalan raya di Amerika Serikat. Oke.
apa kabar Anda semua yang di Kupang, yang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang sementara nonton di Jakarta. Terima kasih sudah mendukung channel ini, sudah nonton. Hari ini saya dan Mama jalan-jalan. Nih Mama nih. Jadi kita mampir sebentar, duduk-duduk di sini, minum kopi di pinggir jalan, dan kita mau cerita. Ini saya ambil dari random video yang saya bikin di sepanjang jalan, teman-teman, bahwa kebanyakan di jalan raya di Amerika Serikat itu hampir tidak ada motor yang terlihat. Ada tapi satu-satu bisa dihitung dengan jari. Kenapa sampai di Amerika Serikat jarang terlihat orang yang mengendarai motor? Memang ada beberapa alasan, dan alasannya ini diatur oleh aturan pemerintah. Tapi menurut saya alasan yang pertama adalah motor, kendaraan yang motor beroda dua, ya, kendaraan roda dua itu bukan kebutuhan utama. Jadi orang lebih membutuhkan mobil di Amerika Serikat daripada membutuhkan motor. Dan motor juga di sini sama harganya dengan mobil. Jadi tidak ada motor yang kecil-kecil. Ada, tapi itu diganggang dan mereka tidak diperbolehkan untuk berada di jalan raya yang besar seperti highway atau freeway. Itu tidak boleh. Jadi yang ada cuma motor-motor besar seperti Honda yang besar atau Harley Davidson. Harganya itu sama saja dengan kita beli mobil. Nah, kebutuhan orang Amerika itu bukan motor, teman-teman, tapi kebutuhan orang Amerika itu mobil. Jadi daripada mereka membeli motor, lebih baik mereka membeli mobil, ya. Orang-orang di sini membeli motor itu orang-orang tertentu yang memang mereka suka mengendarai motor untuk senang-senang, untuk happy-happy. Orang-orang kebanyakan yang retired, orang-orang yang berbisnis, yang tidak ke kantor setiap hari. Mereka hidupnya tuh lebih bersenang-senang, dan itu mereka beli kendaraan bermotor. Juga orang-orang yang hobi, ya, kadang-kadang ada yang hobi koleksi motor, jadi mereka membeli motor. Tapi motor yang mereka mau bawa ke jalan raya itu tidak boleh motor yang berukuran kecil. Tidak boleh ada motor kecil di jalan raya. Karena apa? Karena kecepatannya itu harus cepat. Mengendarai kendaraan di Amerika Serikat ini kecepatannya harus cepat. Kalau sudah keluar dari jalan raya yang kecil, kita menuju ke highway yang besar, highway 75, highway yang pokoknya yang freeway, intersection, segala macam itu, kita harus mengendarai itu 70 miles per hour atau 120 km per jam. Nah, kalau motor kecil itu tidak mungkin, teman-teman. Ada pertimbangan keselamatannya. Jadi ada truk-truk yang besar di pinggir jalan. Kemudian kalau kita bawa mobil saja, mobil yang kecil, kita lewat truk yang besar, mobil-mobil besar itu anginnya kencang, kita bisa rasa goncangannya. Apalagi kalau motor-motor yang kecil. Jadi motor-motor yang kecil itu tidak diperbolehkan berada di jalan-jalan raya, dan itu jarang sekali mereka jual di sini. Jarang. Saya tidak pernah lihat ada dealer yang menjual motor-motor kecil seperti 125 dan 125 cc, 125 seperti Honda kecil-kecil lah, seperti Scoopy, apalagi Beat, itu tidak ada. Scoopy, Beat, yang kecil-kecil seperti itu tidak ada. Jenis-jenis seperti itu tidak ada di sini. Jarang sekali. Ada, saya pernah lihat satu-satu, tapi itu mereka pakai cuman untuk jalan-jalan di gang-gang kecil seperti mainan. Kayak toy-toy begitu. Ya, kayak sepeda lah. Motor yang bisa kita bawa ke highway atau ke jalan raya besar itu, mesinnya itu harus besar. Mesinnya harus besar. Jadi paling kecil itu mesinnya harus 300 cc.
300 sampai 600 cc yang bisa mengimbangi mobil-mobil besar. Jadi mereka kalau kita 120, mereka juga bisa 120. Tidak boleh pelan-pelan. Karena apa? Kalau kita bawa mobil atau motor pelan-pelan di jalan raya yang besar itu, kita dikenakan tiket pelanggaran. Karena apa? Menghalangi trafik lalu lintas, kemudian bisa menimbulkan kecelakaan. Karena orang lain bawa cepat, sudah disuruh cepat, sudah ada tandanya di situ, speed limitnya, kita pelan-pelan, kita dikenakan tiket pelanggaran juga. Jadi bukan cuma over speed limit atau yang larinya lebih cepat yang kena tilang, tapi kita juga yang lari pelan-pelan, yang bawa mobil pelan-pelan itu juga bisa kena tilang. Nah, karena itu motor yang diakui itu motor-motor yang paling kecil mesinnya itu 300 cc sampai 600 cc ya. Alasan yang saya pikir agak masuk akal juga, di sini adalah negara 4 musim ya teman-teman. Kalau musim summer atau musim gugur atau musim semi, itu bisa kita bawa kendaraan, kita bisa bawa motor di highway. Tapi kalau musim salju teman-teman, itu sangat dingin dan berbahaya. Jadi itu jarang sekali orang bawa motor roda 2 itu di jalan yang besar pada saat musim dingin. Menurut saya juga kalau musim panas itu sangat panas, dan itu lebih panas dari di Indonesia kadang-kadang. Jadi untuk mengendarai kendaraan seperti motor yang tidak ada atapnya itu benar-benar panas. Mereka sudah pakai jaket, mereka pakai sepatu boot, tapi masih tetap keringat ya teman-teman, saya pengap. Itu alasan orang-orang sini juga kadang-kadang tidak tahan terlalu panas. Jadi alasan mereka tidak banyak memiliki motor dan tidak membawa motor di jalan-jalan yang besar, itu salah satu alasannya. Alasan aturan lalu lintas dan juga alasan cuaca, dan juga itu bukan kebutuhan utama. Banyak orang yang sudah retired, early retired, orang-orang yang pensiunnya dini, mereka punya uang yang berlebihan, mereka tidak tahu. Orang-orang yang sangat kaya, yang kaya-kaya itu yang tidak tahu bagaimana mereka mau menggunakan uang mereka, karena sudah lebih, sudah disumbang ke sini, sudah disumbang ke sana ya. Mereka membeli motor itu sebagai toy, hobi, rekreasi dan sebagainya. Tapi kebanyakan lebih baik orang-orang di sini membeli karavan, lebih baik mereka membeli motorhome, camper van. Mereka bisa jalan-jalan dengan keluarga ketimbang cuma 2 orang saja yang bisa mengendarai motor. Jadi hanya 2 orang saja yang travel, suami istri atau teman dengan satu teman ya. Tapi kalau yang punya keluarga besar, mereka lebih memilih rekreasi dengan camper van atau motorhome yang kita sebut, atau travel trailer yang kita sebut karavan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di video-video saat saya jalan-jalan, saya bikin video di jalan raya, itu jarang kan ketemu motor, hampir tidak ada. Mungkin kalau ada satu-satu. Jadi tidak ada banyak seperti di Indonesia. Makanya kalau bule-bule, saya tidak tahu ya, kalau bule-bule dari Amerika itu mereka ke Indonesia itu jarang mereka bisa beradaptasi untuk bawa motor. Mereka bilang bahaya ya. Kalau kita orang Indonesia itu lebih jago bawa motor karena kita suka selip. Nah di Amerika kita tidak bisa selip seperti itu. Kalau misalnya ada yang selip di depan mobil saya bisa telepon nomor darurat 911 dan saya kasih tahu license-nya, atau saya kasih tahu di mana saya berada, ada motor yang pengendaranya pakai baju ini, motornya warna apa, dan mereka ada radarnya, jadi bisa dideteksi. Di depannya nanti sudah ada polisi yang kejar dia atau tahan dia. Ya, kita hidup. Ya itu baru ada satu lewat. Jadi teman-teman, mengapa di Amerika ini tidak ada motor? Sebenarnya saya suka, teman-teman. Kadang-kadang saya kangen juga ya, mau
jalan-jalan pakai motor. Kayak waktu masih tinggal di Bali, saya suka jalan-jalan dengan suami pakai motor, tapi karena keadaan berbeda dan juga alasan keselamatan, saya ngeri di sini kalau bawa kendaraan, lihat orang bawa motor ya teman-teman, karena baru saya tahu kalau sedikit saja bikin kesalahan itu fatal, karena mobil-mobil itu di sini aturannya sudah seperti robot. Kalau disuruh lari kencang harus lari kencang ya. Jadi walaupun di tempat yang padat arus lalu lintasnya, kita sudah harus bisa mengukur kecepatan kita sehingga tidak bisa terlalu lebih lambat dari apa yang sudah ada ketentuannya speed limitnya di jalan raya. Jadi kita memang harus cepat. Nah, kalau bayangkan kalau sedikit saja bikin kekeliruan di jalan, kita bisa ditabrak atau diapa, dan itu fatal sekali. Ya, walaupun bukan kesalahan kita, tapi kita bisa cacat atau apa. Saya takut sekali bawa motor, melihat sebenarnya lebih berbahaya bawa kendaraan roda 2 di Amerika daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita masih pakai feeling, kita masih bisa rem pelan-pelan, majunya pelan-pelan. Juga kita kan 60 km per jam. 60 km per jam di sini terlalu lambat, teman-teman. Kita bawa mobil 60 km per jam di sini, sekitar itu kita ya mungkin melewati anak-anak sekolah atau wilayah rumah sakit ya, itu kita pelan-pelan, tapi lewat dari tempat-tempat tertentu seperti itu kita sudah harus cepat. So kangen sih kangen, tapi saya tidak mau mati di negara orang karena mau bawa motor. Saya tidak akan mau. Di Indonesia ini coba kasih komen ya teman-teman, di Indonesia berapa maksimum kecepatannya ya? 80 ya, 80 km per jam ya. Di sini minimum kecepatannya itu 88,5 km per jam sampai 120 atau 140 km per jam. Kadang-kadang 140 juga sudah terlalu, tapi kalau kita mau lewat kecepatan rata-rata seperti 120 kecepatan rata-rata, itu kita lewat ya 5 lah, jadi 145 miles lah, jadi 75 kita bikin 80, asalkan kita di jalur yang benar ya, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau selebih dari itu langsung kita dikenakan tiket pelanggaran. Tapi memang harus cepat. Minimum kecepatan di Amerika Serikat kalau keluar ke highway atau freeway itu minimumnya 88,5 km per jam. Jadi ada kesalahan pengertian di orang-orang Indonesia yang baru datang di Amerika Serikat kan speed meter di mobil kan ada 20. Nanti kalau kita bawanya 35, bawanya 75, jadi tidak apa-apa. Itu bukan 75 km, teman-teman. Kalau dia bilang 25 itu 25 miles. Nah, kalau 1 miles itu 1,7 km, 1.7. Nah, itu sudah hampir 2 km, jadi hampir double. Jadi kalau 35 mile itu sudah hampir double. Berapa kilometer per jam? 75 itu sudah hampir double. Kadang-kadang kita harus lihat, ini kita bawa mobil di Amerika, ini miles, bukan kilometer. Kilometer yang ada di bundaran itu ada yang besar, itu miles. Nanti ada nomor yang kecil-kecil, itu baru kilometer. Jadi kalau kita mau tahu berapa kilometer per jam, kita lihat yang di tengah, bukan kita lihat yang di besar. Awal-awalnya memang juga kita, ya pastilah kebiasaan kita dari Indonesia kan sudah ada speed meternya itu yang besar. Jadi kita pikir kita bawa di sini 40, 60 di jalan-jalan kecil. Wah, biasa saja, sama seperti di Indonesia. Tidak, teman-teman. Itu sudah hampir double. Hari ini cuacanya lumayan bagus. Memang panas tapi tidak terlalu panas seperti tiap hari. Ada angin sepoi-sepoi dan agak mendung sedikit. Jadi saya dan Mama keluar dari rumah. Kita mau jalan-jalan keluar dari rumah lah sebentar. Kita duduk di pinggir jalan jadi teman-teman bisa melihat atau mendengar bisingnya jalan ya teman-teman. Ini bukan di jalan besar, ini di downtown. Di sini sekitar berapa ya? Sekitar 30 miles per hour. 30 miles per jam lah. Jadi dikalikan dengan 1,7.
ya sekitar 60 km per jam, 60 atau 55 seperti itu. Jadi tidak terlalu. Nanti kalau kita sudah keluar di jalur cepat itu sudah tahu kita harus keluar dengan kecepatan yang 70, 75 sampai 80. Ya, kalau di jalur sebelah kiri kita bisa 80. Jadi jalan di Amerika itu besar. Satu jalur itu bisa 4 mobil. Apalagi kalau di Texas, di Dallas, di Plano, di Dallas itu kita masuk di Dallas, Plano, 4 jalur, 4 lane di satu jalur, hanya pergi saja ya. Nanti yang datang dari arah yang berlawanan itu di sebelahnya itu juga 4 lane. Jadi satu kali jalan itu 4 di sini, 4 di sana, besar sekali. Belum yang exitnya juga, teman-teman. Exitnya itu jalurnya lain, jadi bisa 5, 6, 7. Jalan di Amerika ini besar. Kadang-kadang kalau saya perhatikan itu seperti jalan-jalan tol di Indonesia, tapi lebih besar dari jalan tol. Sedangkan itu bukan jalan tol ya. Kalau Anda nonton video saya tentang Reunion Tower yang saya ambil gambar videonya dari atas menara itu, Anda bisa lihat itu jalannya tuh kayak putar-putar ya. Itu skyline-nya itu jalan layang, ya skyline ya. Skyline-nya itu putar-putar, jadi itu seperti tidak bisa berhenti. Itu sudah terputar-putar. Nah itu tuh jalur cepat, teman-teman, itu tidak bisa pelan-pelan. Itu kita salah ambil exit, berarti kita sudah pergi ke tempat yang lain. Benar-benar kita seperti robot kalau bawa mobil di sini. Harus benar-benar ada aturannya. Saya ngopi dulu ya teman-teman. Relax. Kita santai. Ngopi di pinggir jalan. Mama tadi sudah minum kopi. Mama yang menggoda saya. Tadi saya tidak mau bawa kopi. Mama bawa kopi, akhirnya saya bawa kopi. Mama sudah selesai minum kopi. Saya baru minum kopi. Jadi teman-teman, Anda mau tahu di mana Mama dan saya? Kita duduk di Historic Square Cafe di downtown Durant. Ini downtown historiknya di kota tuanya, kota lama. Downtownnya itu berarti di tengah-tengahnya itu. Kita ada di sini, tuh ada patung kuda di sana. Ntar saya bawa teman-teman jalan-jalan sedikit. Nih, saya ada di sini teman-teman. Saya ada itu ada Roadhouse, restoran di sana. Ada bar dan restoran di sana. Ada toko antik yang kecil di sana. Ini square kecil. Kalau di sini ini hari-hari Sabtu ada kayak farmer market. Ya, teman-teman. Nah, ini ada patung kuda di sana. Itu ada menara air di atas sana. Nama kotanya Durant. Jadi saya lagi di Oklahoma. Situ. Ini di depan di jalan raya ini ada kantor pemadam kebakaran. Jadi ada kantor pemadam kebakaran. Sini. Ini downtown history. Panas ya teman-teman, sudah mulai panas lagi. Panas mendung, panas mendung, panas mendung. Nih saya lagi di sini. Di sebelahnya patung kuda. So demikian teman-teman vlog saya hari ini. Sambil jalan-jalan ngopi, saya cerita-cerita. Terima kasih yang di Jakarta sudah dukung channel ini. Sudah senang-senang teman-teman yang di Kupang dan para mahasiswa langganan dari Printing Shop and Getty. Terima kasih sudah dukung channel ini. Thank you for watching.